40 rumah terdampak puting beliung. Harga kantong plastik terus meroket. Solusi penanganan sampah di depan SLBN 2 Banjarmasin dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandua. Saudara Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Sabtu 4 April 2026. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azani, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara, sebanyak 40 rumah yang berada di Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Candilara Selatan alami kerusakan akibat puting beliung. Rata-rata kerusakan rumah warga yakni atapnya yang terangkat. Warga di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin dikejutkan dengan musibah angin puting beliung. Untuk Kecamatan Tapin Selatan ada 16 rumah yang rusak, 3 rusak berat. Kecamatan Candilara Selatan ada 19 rumah rusak dan 16 rusak berat. Kecamatan Tapin Utara fasilitas umum mal pelayanan publik dan Kecamatan Bungur atap bangunan PAUD. Untuk total kerugian sendiri mencapai ratusan juta rupiah. Dan saat ini warga bergotong royong untuk memperbaiki atap yang rusak dengan terpal. Salah seorang warga, Rusman, mengatakan kejadian angin puting beliung pada jam 16.30 WITA tiba-tiba langsung menerbangkan atap warga. Lewat separapat itu langsung angin dari arah sana. Sudah dari arah sana langsung menghantam rumah aku ini dah. Pemulaan lah kan lah. Pemulaan karena karena itu kalau hancur talinya masuk ke dalam kamar. Tapi alhamdulillah mukanya ini berbuka. Lalu angin itu taruh dari sumber talus tuh langsung ke sebuah rumah ini. Oh, ini nang 100% lah. 100% karena sesudah itu karena kalau anginnya yang tadi itu merabahakan ke pohon kayu. Oh, nah itu bang yang langgar apa segala macam tuh apa nangkana tuh? Timbe. Oh, timbe lah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapin Mardiansah mengatakan terkait puting beliung selama 2 hari ini ada 40 rumah yang terdampak, 19 rumah mengalami kerusakan berat. Yang terdampak pada saat hari ini yaitu ada beberapa, satu Kecamatan Tapin Utara yaitu mal pelayanan publik, dan juga yang kedua Kecamatan Tapin Selatan dan juga Bungur, terakhir Kecamatan Candilara Selatan. Itu jumlah yang terdampak itu bervariasi. Ada yang satu buah rumah, ada juga yang beberapa jiwa, yang paling banyak yaitu di wilayah Kecamatan Candilara Selatan. Rata-rata apa kerusakannya nih, Pak? Untuk rata-rata kerusakan di wilayah Tapin Selatan yaitu ada rumah yang atapnya terlepas dari fondasi rumahnya, dan juga wilayah Bungur juga ada beberapa, dan juga yang paling banyak di Kecamatan Candilara Selatan ini yaitu ada beberapa rumah yang roboh akibat angin puting beliung. Warga diimbau agar dapat berhati-hati khususnya di area pemukiman penduduknya yang jarang karena rawan angin puting beliung. Ya, sementara itu Saudara, Dinas Sosial bersama BPBD Kabupaten Tapin berikan bantuan logistik untuk korban angin puting beliung di 2 kecamatan di Tapin. Bantuan ini diharapkan dapat membantu warga di saat darurat, khususnya yang tidak bisa memasak karena rumahnya yang rusak. Dinas Sosial bersama BPBD Kabupaten Tapin salurkan bantuan untuk korban angin puting beliung. Untuk Kecamatan Tapin Selatan ada 3 unit rumah yang diberikan bantuan. Sedangkan Candilara Selatan, Desa Sungai Rutas ada 16 rumah. Bantuan berupa logistik sembako, terpal, dan kebutuhan sehari-hari. Dengan harapan bantuan yang diberikan dapat membantu warga terdampak untuk bertahan selama memperbaiki rumahnya. Terlebih saat ini aliran listrik masih belum normal seperti semula, karena banyak tiang listrik yang ambruk. Kepala Dinas Sosial Tapin, Safrudin, mengatakan bantuan yang diberikan untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan lebih dari 50%.
Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Tapin, dari Dinas Sosial dan dari BPD hari ini menyerahkan bantuan untuk warga kita yang terdampak angin puting beliung pada hari Kamis sore yang lalu. Jadi bantuan ini untuk beberapa kecamatan ada dari Tapin Selatan, Bungur, dan Kandenak Selatan. Nah, jumlahnya sekitar 19 yang nantinya sudah kita bantu. Mudah-mudahan ini memberikan kepedulian pemerintah Tapin untuk menghilangkan beban mereka. Ini bantuannya Pak? Nah, jadi bantuan ada makanan, ada sembako, kemudian ada terpal, kemudian tempat tidur selimut, dan peralatan untuk harian. Ini yang dibantu ini kerusakan berapa persen, Pak? Nah, di atas 50 sampai 100% yang kita bantu. Ada mendirikan dapur umum atau posko sementara nih Pak, Dinas Sosial Pak? Karena sementara ini mereka masih dapat dari masyarakat, kemudian nanti juga masih kalau didiami lah, kecuali yang 100% itu ada di tempat keluarga. Ya, siap. Tokoh masyarakat Fauzi mengatakan saat kejadian dirinya tidak ada di rumah, namun atapnya terbang dan saat ini ditutupi dengan terpal. Menurut dari informasi kan sekitar kurang lebih jam 4:30 lah. Sampai sore Pak lah. Iya. Pak, saat itu Pen sedang apa Pak? Di waktu itu ulun kan ada di rumah nih. Iya. Di Barabai. Jadi yang ada kan anak bolon. Yang malah kejadian lah. Udah. Apa kerusakan Pen nih Pak? Atapnya semuanya habis kan. Di setelah masuk di musala itu apa terasnya kan sebalik musala itu Bang yang kejadiannya. Berapa rumah di sini Pak? Kalau rumah yang kita tahu kan di muka 2 sana 1 kan rumah yang untuk rumah lah. Dekat-dekat sini berarti Pak Kepala? Yang dekat sini kan walau nang jauh kan tahu Bang kita. Ini pertama kali kan nih Pak? Kalau kejadiannya di waktu yang kita tahu pertama kali ini. Iya, pertama kali. Sebelumnya kan masa kita tuh belum ada lagi. Udah. Siap, ya. Untuk fasilitas umum yang mengalami kerusakan akan segera dilakukan perbaikan oleh instansi terkait sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan normal. Harga berbagai jenis produk berbahan dasar plastik di Kota Banjarmasin mulai melambung tinggi hingga 40%. Kenaikan ini diduga kuat imbas dari memanasnya konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga di tingkat distributor. Akibatnya para pelaku UMKM kini harus memutar otak agar tidak dibayangi gulung tikar. Kenaikan harga produk berbahan dasar plastik di Banjarmasin kini perlahan naik mencapai 30 hingga 40%. Seperti harga kantong plastik kecil yang semulanya berkisar Rp1.500, kini menjadi Rp3.500. Untuk ukuran besar, harga naik dari Rp11.000 menjadi Rp15.000 per bungkus. Lonjakan juga terjadi pada pembelian skala besar atau bal-balan. Satu bal plastik besar kini menyentuh harga Rp1.300.000 dari harga sebelumnya Rp1 juta. Sementara satu bal styrofoam naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000. Gelas minuman pun tak luput dari kenaikan di mana ukuran standar yang semulanya Rp6.500 kini menjadi Rp10.000. Pedagang menyebut hampir seluruh barang berbahan plastik mengalami kenaikan harga yang diduga kuat imbas dari memanasnya konflik di Timur Tengah sehingga memicu kenaikan harga di tingkat distributor. Sejak mulai perang ini Iran sama Amerika Israel, nah itu yang mulai. Nah, tapi sekarang ini kan harganya tidak menentu, bergejolak lah istilahnya. Tidak ada harga yang stabil, ada turun bang, naiknya nanti berkala, naik, nanti stop, naik lagi. Kalau di total ya naiknya sekitar ada yang sampai 40%. Kondisi ini membuat salah satu konsumen yang merupakan pelaku usaha catering khawatir dan terpaksa menyesuaikan porsi lauk agar tak merugi. Peningkatan harga sekarang penyusunannya ya mungkin dari segi karena ini berbahan plastik kan mungkin dari segi entah dari nasinya kan nanti dikurangi sedikit atau dari ukuran dari ayamnya tadi. Ayam misalkan cateringannya ayam goreng mungkin ayamnya nanti bisa beli yang lebih kecil atau gimana gitu, menyesuaikan di situnya. Masyarakat berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk menstabilkan harga plastik sehingga para pedagang plastik maupun pelaku UMKM tak semakin terpuruk.
Saudara, solusi sampah di depan SLBN 2 Banjarmasin dinanti. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Sampah di TPS Dharma Praja kembali dikeluhkan guru dan orang tua murid SLB Negeri 2 Banjarmasin. Meski sudah pernah dilaporkan ke dinas terkait, masalah ini belum juga tuntas dan kini kian mengancam kesehatan para siswa. Gunungan sampah yang meluber hingga ke bahu jalan ini tepat berada di depan gerbang sekolah luar biasa Negeri 2 Banjarmasin. Selain merusak pemandangan, aroma tak sedap acak kali masuk ke dalam ruangan, terutama saat hujan dan angin kencang. Guru dan orang tua murid menilai kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas pembelajaran, namun juga sangat tidak layak bagi lingkungan pendidikan siswa berkebutuhan khusus. Belum adanya solusi permanen dari instansi terkait, membuat warga sekolah khawatir akan dampak kesehatan jangka panjang bagi para murid. Terus kemarin kan sempat yang musim hujan tuh becek, jadi baunya kalau ada angin tambah menyengat, terganggu. Kalau kami pas di luar kayak upacara, olahraga di luar, makan kan kantin di luar, itu kan baunya pasti langsung itu. Kadang pada usah di luar, kami di aula aja keciuman kalau pas hari itu. Yang menjadi permasalahannya adalah di jam kami belajar mengajar itu sampah masih banyak yang belum disentuh, belum diambil juga, dan itu sih yang menjadi masalah yang dalam kurang lebih 2 tahun ini ya masih menjadi kendala besar bagi kami, dan itu sangat mengganggu sekali, baik itu baunya, bahkan yang paling parah itu adalah keberadaan sampah itu menutupi separuh jalan untuk akses masuk ke sekolah, gerbang sekolah kami. Sejauh ini memang sangat mengganggu, terutama kan kita sering kan duduk di sini nunggu anak, habis itu kan kadang-kadang kita asik makan, aromanya keluar sini, habis itu kan sampah itu juga mengganggu jalan gitu, kadang-kadang sampai ke jalan, jadi jalan kita ini agak macet gitu, yang pasti baunya itu mengganggu. Pihak sekolah serta orang tua murid berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi nyata dan permanen terkait keberadaan TPS ini, agar para siswa dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman tanpa harus dibayangi oleh dampak buruk sampah bagi kesehatan mereka. Saudara, para pekerja di Pusat Daur Ulang Sungai Gampa Banjarmasin terancam longsoran sampah kayu. Material hasil pembersihan Sungai Martapura ini terus menggunung tepat di samping area pilah sampah, membahayakan keselamatan para pekerja. Menggunung dan tak terolah, beginilah kondisi tumpukan material sampah di PDU Sungai Gampa Banjarmasin. Sampah ini merupakan hasil pembersihan Sungai Martapura yang didominasi ranting dan batang kayu. Kondisi ini kian mengkhawatirkan karena tumpukan berada tepat di samping area pilah sampah. Para pekerja mengaku beberapa kali material kayu jatuh dan nyaris menimpa mereka. Selain resiko longsor saat cuaca buruk, gunungan sampah ini juga memperburuk sirkulasi udara di lokasi kerja. Para pekerja berharap adanya solusi nyata untuk mengolah material ini sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan tenang. Khawatirnya kan di situ kan sudah lumayan meninggi, Mas. Nah, kalau dia bisa sih dikatakan atau ke pinggir akan lagi dari tempat hasil yang kami pilahan itu. Pokoknya longsor saat kami bekerja. Sangat khawatir, Mbak, apalagi kan kita kada tahu nih posisinya, ini kan sudah lama juga nih, kita kada tahu di bawah ini pelakukan atau jabuk kan, kalau kita longsor ke bawah sini, kalau apakah ada tertimbun di sini. Cuma materi itu pernah ada kegugur, Mbak, pas kita begawian dari atas itu kan kita kada tahu, tiba-tiba ada gugur ke bawah kayak itu, ada yang begawian itu kan takajut. Nah itu satu contohnya. Nah kada tahu lagi ke depannya kayak. Hingga kini, pemerintah belum memiliki upaya relokasi atau pembersihan material tersebut. Para pekerja menunggu langkah nyata pemerintah sebelum jatuhnya korban jiwa. Banyaknya sampah di Sungai Martapura Banjarmasin memaksa warga Sungai Gampa meninggalkan Klotok dan beralih ke transportasi darat. Sebab akses sungai yang tersumbat material kayu dan eceng gondok membuat Klotok tak dapat melintas. Beginilah kondisi aliran Sungai Martapura di kawasan Sungai Gampa Banjarmasin. Ragam sampah mulai dari eceng gondok, material kayu, hingga limbah plastik tampak memenuhi badan sungai.
Kondisi ini merupakan fenomena tahunan bagi warga sekitar, terutama saat air pasang di mana sampah semakin banyak menutup jalur transportasi Kelotok. Akibatnya, warga yang sehari-hari mengandalkan sungai terpaksa memutar dan beralih menggunakan sepeda motor. Meski biaya transportasi sungai atau jukung 2 kali lipat lebih mahal, warga mengaku lebih memilih Kelotok. Selain memudahkan mobilitas ke area persawahan dan perkebunan, Kelotok juga mampu mengangkut hasil tani dalam jumlah banyak dibandingkan kendaraan roda 2. Banyu kalau ini ke siapa pasang naik sampah itu. Ada kalau lewat Kelotok aja kada kalau lewat. Ada yang sampai 2 bokongan situ ikas umbia tuh panjang nggak? Oh, panjang nggak? Lebar. Ini pampan sini Jukung ini kan masuk ke sawah gitu naik ke sawah berjukung membawa apa gitu ya kawalah dibegasihkan pang gitu kasihan uang gitu uang lewat. Warga menyebut fenomena tahunan ini kian memburuk dalam 3 tahun terakhir. Masyarakat kini berharap pemerintah dapat memberikan solusi atas persoalan ini. Kayu-kayu macam-macam. Itu datang daerah gunungan kalau bilangnya ada hujan tuh aman di sini kayu aku aja 2 ilong. Jadi bilanya masuk tuh sampah tuh datang di luar tuh Pak. Bila banyak pasar. Setiap tahun kadang hanyaran aja Bang. Terus ini bebanget mana dalam 2-3 tahun ini di luar. Bilanya hibak pampangan kasihan benar. Itu ganggu bilang. Terganggunya akses sungai ini berdampak langsung pada ekonomi warga Sungai Gampah. Pemerintah diharapkan segera melakukan pembersihan masif agar aktivitas pertanian dan mobilitas warga kembali normal. Pemerintah Kabupaten Kota Baru angkat 872 CPNS menjadi PNS. Selengkap di usai jeda, kami akan kembali. Ya, Saudara, setelah 1 tahun, pemerintah Kabupaten Kota Baru mengangkat sebanyak 872 orang calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Pemerintah Kabupaten Kota Baru mengangkat sebanyak 872 orang pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Prosesi penyerahan surat keputusan pengangkatan dan pengambilan sumpah janji digelar di halaman kantor Bupati Kota Baru. Para CPNS hasil pengadaan tahun 2024 ini diangkat menjadi PNS setelah melalui 1 tahun masa percobaan dan lulus pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Kota Baru Sairi Muhlis berharap pengangkatan ini mampu menambah motivasi dan meningkatkan disiplin dalam bekerja serta melayani masyarakat. Terlebih dengan menyandang status sebagai PNS, hak-hak mereka seperti gaji sudah diberikan secara penuh. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya loyalitas bagi PNS yang baru lulus dengan tidak terburu-buru mengajukan pindah, melainkan fokus menjalankan amanah yang telah diberikan. Bekerja lebih semangat lagi, kemudian bekerja lebih baik lagi, dan disiplin terus ditingkatkan, kinerja juga harus ditingkatkan dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan tugas yang diembankan kepada mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kota Baru yang terbaik. Dan juga satu lagi pesan saya kepada para ASN sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang ASN itu sendiri, ketika mereka dilantik, kami tidak ingin nanti baru 1 tahun atau bahkan 3 bulan, 4 bulan, udah ada yang mau ngusul pindah ke sana kemari. Nah itu kami tidak mengharapkan. Dari total 872 orang yang diangkat menjadi PNS, tenaga kesehatan mendominasi dengan jumlah 646 orang. Sedangkan 226 orang lainnya merupakan tenaga teknis. Sementara dari formasi jabatan, sebanyak 82 orang mengisi jabatan pelaksana dan 790 lainnya menempati jabatan fungsional. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif meminta 15 perusahaan yang membuka loker pada Job Fair Expo pameran pembangunan di Bumi Bersujud agar mengedepankan pencari kerja lokal, sehingga mampu menekan angka pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam event Expo Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu ke-23, Pemkab turut menghadirkan stand job fair yang diikuti sebanyak 15 perusahaan yang beroperasi di Bumi Bersujud dengan jumlah lowongan mencapai 401 orang. Korporasi yang membuka loker pekerjaan berbagai posisi dan karir tersebut diantaranya Ace Group, John Lynn Bratama, Alrutmin Indonesia, Cipta Kridatama, Rizky Batulicin Trans, Hotel Lotusa, dan Grand Central Batulicin, dan beberapa perusahaan pembiayaan serta dealer motor. Andi Rudi Latif mengimbau agar swasta yang mengikuti event Tanpu Beraksi Karir Expo 2026 ini bisa mengutamakan pada pencari kerja lokal. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan fasilitas kompetensi job melalui pelatihan bagi warga Tanah Bumbu yang masih belum memiliki keahlian. Warga masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu silakan datang di pameran Expo Tanah Bumbu di rangkaian Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu ke-23. Di sini ada juga job fair, silakan datang bagi rekan-rekan yang mencari lowongan pekerjaan. Ada ratusan lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan yang hadir di job fair di Expo ini sudah memberikan himbauan kepada perusahaan memprioritaskan warga masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Dan juga kami sudah menyampaikan job yang memang sesuai dengan kompetensinya. Tolong disampaikan ke kita, kalau memang ada yang kurang warga kita akan melakukan pelatihan dan itu sudah kita lakukan. Expo pembangunan dalam rangka memeriahkan HUT ke-23 Kabupaten Tanah Bumbu ini dipusatkan di ruang terbuka publik Simpang 4 samping KFC mulai 2 hingga 9 April 2026. Agar lebih meriah, Pemkab Tanah Bumbu menyiapkan pukulan stand pelaku UMKM dan PKL lokal agar geliat ekonomi beranjak signifikan. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, dalam rangka menyusun perencanaan yang lebih tepat sasaran, pemerintah Kabupaten Tapin menggelar Pramusrenbang tematik stunting tahun 2026. Guna menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Tapin, pemerintah Kabupaten Tapin menggelar Pramusrenbang tematik stunting tahun 2026. Hingga 2030 nantinya, pemerintah daerah menargetkan kasus stunting di kabupaten turun menjadi 0 kasus. Bahkan pada tahun 2024 lalu, pemerintah daerah berhasil menurunkan kasus stunting di bawah 14%. Sehingga dengan kegiatan ini dapat menjadi evaluasi dan analisis terhadap penganggaran tahun 2026 serta perencanaan kegiatan tahun 2027. Kepala Bapelitbang Tapin, Maidi Haris Prayoga mengatakan, selama masa jabatan Bupati Tapin, beliau menginginkan kasus stunting dapat turun hingga 0 kasus. Pak Bupati sampai akhir masa jabatan beliau itu mendekati 0. Bisa karena memang target nasional juga sudah kita lampaui nasional 14% di 2024, ditargetkan kita sudah mampu 13,2. Tapi itu target yang tidak mudah ya Bapak, bahwa kami sampaikan. Namun dengan keyakinan dan juga kolaborasi lintas sektor, Pemda, swasta, provinsi dan nasional, insya Allah kita mengupayakan. Mudah-mudahan kita bisa turun di bawah 5% lah. Bupati Tapin Yamin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun saran dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait permasalahan cakupan layanan serta kebutuhan anggaran mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Tematik stunting tahun 2026 ini dilaksanakan sebagai bagian dari siklus aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tapin dengan tujuan menghimpun saran dan masukan para pemangku kepentingan terkait permasalahan cakupan layanan serta kebutuhan anggaran dari tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten Tapin. Pada kesempatan ini, Bupati Tapin juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang berkinerja baik dalam upaya penurunan stunting. Saudara, usai dilaksanakan selama 4 hari, MTQ ke-37 tingkat Kabupaten Tapin resmi ditutup. Pemenang dalam ajang ini pun nantinya akan mewakili Tapin ke tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
Bupati Tapin Yamani secara resmi menutup Musabakoh Tilawatil Quran Nasional ke-37 tingkat Kabupaten Tapin yang digelar selama 4 hari di Kecamatan Salam Babaris. Ada 27 cabang lomba yang diikuti 12 kecamatan di Tapin dengan 6 venue yang tersebar di Desa Salam Babaris dan Desa Pantai Cabe. Hasil MTQ tingkat Kabupaten Tapin diharapkan mampu melahirkan kori dan koriah terbaik yang akan mempromosikan Kabupaten Tapin di tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun yang akan datang, pelaksanaan MTQ akan digelar di Kecamatan Binuang. Bupati Tapin Yamani mengatakan nantinya para pemenang MTQ tingkat Kabupaten Tapin akan menjalani pembinaan dalam menghadapi MTQ di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tapin mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan juga kami mengucapkan dorongan juga, semangat juga kepada yang belum berhasil. Mudah-mudahan nantinya insya Allah di tahun 2027 akan dilaksanakan di Kecamatan Binuang. Mudah-mudahan lebih meriah lagi insya Allah. Bupati Tapin juga menekankan pentingnya pengembangan tahfidz dan pembinaan kori-koriah di Tapin untuk memperkuat syiar agama Islam dan kebanggaan daerah. Saudara, pemerintah Kota Banjarbaru resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara. Kebijakan ini berlaku setiap hari Jumat sebagai bagian dari transformasi budaya kerja modern dan efisiensi birokrasi. Nama pribadi, warga dan pemerintah Kota Banjarbaru. Era baru budaya kerja mulai diterapkan di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Banjarbaru yang ditetapkan pada 2 April 2026 lalu, kebijakan WFH kini resmi diberlakukan. Penerapan WFH ini dijadwalkan setiap hari Jumat sebagai langkah konkret menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait efisiensi dan modernisasi birokrasi. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi semua. Jabatan strategis dan unit layanan publik tetap wajib bekerja dari kantor atau work from office, mulai dari camat, lurah, hingga petugas kesehatan dan perizinan. Tetap siaga di tempat guna memastikan pelayanan warga tidak terhambat. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi mengatakan, kebijakan ini telah dikoordinasikan secara matang agar tetap sesuai dengan regulasi nasional. Kemarin ya dengan Kepala BKPSDM supaya sesegeranya koordinasi dengan kawan organisasi supaya untuk kita mengikuti instruksi dari pusat ya. Sementara Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni mengatakan, khusus layanan untuk masyarakat tetap bekerja di kantor. Kalau kita WFH kan kasih masyarakat ya, karena kan kalau butuh katakanlah untuk kesehatan yang mestinya mereka perlu mendapatkan kesehatan, pelayanan kesehatan tidak bisa terlayani, itu kan berdampak nanti pada kurangnya mungkin pelayanan baru pada masyarakat, sehingga itu yang perlu kita pikirkan. Nah, tetapi untuk yang dinas-dinas kita terkontak langsung terhadap pelayanan masyarakat itu mungkin akan kita laksanakan sesuai dengan pemerintah pusat. Dalam teknis pelayanannya, pegawai yang sedang jadwal WFH pun tetap wajib siaga dan dapat dipanggil ke kantor sewaktu-waktu jika ada urusan mendadak. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pengabdian kepada masyarakat. Ya, saudara, informasi mengenai BMKG minta antisipasi lebih awal dampak kemarau panjang akan kami hadirkan usai jeda. Kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, kemarau panjang diprediksi akan terjadi di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun ini. Menyikapi hal ini, BMKG mengimbau pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah antisipasi guna mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, wilayah Kalimantan Selatan diprediksi akan dilanda kemarau panjang dengan durasi 7 hingga 8 bulan. Kondisi ini dinilai sangat beresiko memicu kekeringan ekstrim.
serta meningkatkan titik api pada kawasan hutan dan lahan. Guna mengantisipasi dampak buruk, Stasiun Meteorologi Samsudinur meminta pemerintah provinsi untuk segera melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC secara intensif sejak dini. Kepala Stasiun Meteorologi Samsudinur Ota Weli Jenitalo menegaskan, penerapan OMC harus dilakukan lebih awal, sebab jika menunggu puncak musim kemarau, proses penyemaian garam akan sulit dilakukan karena minimnya ketersediaan bibit awan hujan. Untuk mengantisipasinya, mungkin sejak dini, sejak saat ini tidak memasuki masa puncak musim hujan. Puncak musim kemarau. Jadi sebelum puncak musim kemarau itu sudah dilakukan yang namanya penambahan debit air sungai. Karena pada puncak musim kemarau nanti pasti akan diprediksi debit air itu akan berkurang. Dan bagaimana juga kita mengupayakan usaha waterbombing akan mempengaruhi juga ambil airnya dari mana. Kalau debit air sungai sendiri sudah berkurang. Dan upaya yang pertama tadi OMC itu bagaimana dilakukan akan sulit karena tidak akan terbentuk awan-awan hujan. Bisa juga terbentuk awan-awan tapi itu awan-awan putih. Tidak akan terjadi hujan kalau awan. Sementara itu, sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan yang dominan dengan lahan rawa diprediksi menjadi titik rawan karhutla saat kemarau panjang tiba. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan persiapan sejak dini agar bencana asap dan kekeringan dapat diminimalisir. Saudara, serapan tenaga kerja disabilitas di berbagai sektor usaha di Kota Banjarbaru dinilai masih belum maksimal dan jauh dari target undang-undang. Diharapkan dibentuk unit layanan disabilitas sebagai jembatan khusus para pencari kerja. Di tengah pesatnya pembangunan Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, sebuah rapor merah masih membayangi sektor ketenaga kerjaan. Meski aktivitas kewirausahaan hingga industri terus bergeliat, penyerapan tenaga kerja dari kelompok penyandang disabilitas dilaporkan belum mencapai target maksimal, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Salah seorang perwakilan disabilitas usai rapat dengar pendapat dengan DPRD Banjarbaru, Muhammad Fahmi Azhari mengatakan, pihaknya melihat kendala utama adalah stigma. Perusahaan menganggap disabilitas sebagai hambatan produktivitas, padahal mereka memiliki skill yang mumpuni. Pihaknya butuh aksi nyata, Pemko untuk mengawasi implementasi kuota ini di lapangan. Namun, dalam praktiknya, secara undang-undang kita sudah punya undang-undang itu sejak tahun 2016 tentang hak dan kewajiban hak dan undang-undang disabilitas lah 2016. Sekarang tahun 2026. Kita lihat sudah 10 tahun, namun dari pengakuan dinas terkait juga mengakui bahwasannya rekrutmen ataupun penyerapan tenaga kerja dari disabilitas ini belum terlaksana dengan baik. Ini dibuktikan dengan sedikitnya pemerintah daerah atau khususnya Kota Banjarbaru yang memiliki tenaga kerja disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mewajibkan pemerintah, BUMN dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2%, serta perusahaan swasta minimal 1% penyandang disabilitas dari total. Ya, saudara, di tengah perkembangan teknologi digital, industri penyiaran menghadapi tantangan untuk tetap bertahan dan relevan. Strategi penyiaran dibutuhkan untuk tetap bersaing di era digitalisasi siaran saat ini. Perkembangan internet dan media sosial mengubah cara masyarakat mengakses informasi. Kini platform digital menjadi pesaing utama bagi penyiaran. Masyarakat lebih memilih platform digital yang menawarkan kecepatan informasi dan interaktif yang dapat diakses kapan saja. Di tengah perubahan ini, penyiaran haruslah melakukan inovasi agar dapat tetap eksis dan bersaing dengan platform digital yang ada.
Kepala Stasiun LPP RRI Banjarmasin mengatakan, RRI konsen dengan era digitalisasi yang merupakan disrupsi media yang mempengaruhi siaran, sehingga RRI memperbarui pemancar menjadi pemancar digital. RRI sudah sejak awal kita udah sinergitas dengan teknologi. Bahkan RRI juga sudah melakukan uji coba siaran digital. Dan RRI juga sudah sekian awal daripada disrupsi media, kita juga sudah masuk ke dalam ranah digitalisasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Ini terbukti kita juga masuk ke dalam radio streaming dan segala macam media sosial. Selain lembaga penyiaran, KPID juga membuat strategi untuk membantu lembaga penyiaran agar tetap eksis dan mampu bersaing di era digitalisasi saat ini. Salah seorang komisioner KPID Nanik Hayati mengatakan, KPID akan menjadi jembatan antara lembaga penyiaran dan pemerintah agar lembaga penyiaran bisa tetap eksis. Ya, kuncinya adalah kolaborasi. Jadi lembaga penyiaran dan juga hari ini kita di saat kondisi saat ini tentu kita melihat bagaimana kondisi lembaga penyiaran saat ini yang barangkali ya ada yang masih eksis dan ada yang masih tidak baik-baik saja. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah negara harus hadir untuk bisa menjembatani. Nah, KPID di sini adalah fungsinya untuk menjembatani antara lembaga penyiaran dan pemerintah bagaimana mereka tetap bisa bertahan hadir untuk memberikan konten program-program yang baik kepada masyarakat. Lembaga penyiaran diharapkan mampu bersaing di era digitalisasi dengan memberikan sajian siaran dengan konten yang menarik dan mendidik bagi masyarakat. Sebanyak 156 pelajar jenjang SD dan SMP di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ikuti ujian dan sertifikasi internasional Cambridge. Hasil ujian internasional ini akan diumumkan pada 2 hingga 3 bulan mendatang. Bertempat di SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, sebanyak 156 pelajar jenjang SD dan SMP ikuti ujian dan sertifikasi internasional Cambridge. Ada 2 jenis yang diuji, A2K for School untuk pelajar jenjang SMP dan A1 Movers untuk pelajar jenjang SD. Ujian dan sertifikasi ini melibatkan 6 penguji dan untuk hasil ujian akan diumumkan dalam 2 hingga 3 bulan mendatang. Dikarenakan untuk tes reading, writing, listening akan diperiksa langsung pihak Cambridge. Sementara itu, peserta ujian jenjang SD, Kinan mengaku selalu berlatih setiap hari sehingga ia cukup percaya diri menjalani ujian. Senada dengan Kinan, peserta ujian dari jenjang SMP, Panca juga selalu belajar dan praktik bersama teman-temannya. Ia pun berharap bisa mendapatkan hasil terbaik dalam ujian ini. I was studying about some vocabulary and then questions about my life. I will learning again for the test and I will speaking with my friend. I hope I will get success for the test. Sertifikasi dari Cambridge sudah diakui oleh puluhan ribu universitas dan pemberi kerja di seluruh dunia, sehingga akan sangat bermanfaat di masa mendatang. Khususnya untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi di beberapa universitas ternama di dunia. Pemerintah daerah berharap seluruh peserta ujian dan sertifikasi internasional ini dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Berikut perakiraan cuaca esok, Minggu 5 April 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Lisda Dwi Kartika dari Stasiun Meteorologi Samsudinor Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Lisda Kartika dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari, Minggu 5 April 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari pada lapisan 3000 feet, terlihat angin di sekitar Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 16 knot. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa saat ini Kalimantan Selatan sudah memasuki musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.
Berikut kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 7 hingga 15 km per jam. Suhu udara esok hari diperkirakan antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 98%. Untuk perakiran cuaca pada pagi esok hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Demikian juga pada malam hari diperkirakan terjadi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, terkecuali Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru yang diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang untuk esok hari. Tinggi gelombang di seluruh wilayah perairan di Kalimantan Selatan diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau yang ditandai dengan perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat. Angin kencang, puting beliung, dan hujan es, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kuliner yang terus berubah tidak menyurutkan minat masyarakat pada kuliner donat klasik. Meski hanya memiliki 2 varian rasa, sebuah UMKM di Kota Banjarmasin mampu menjual hingga ribuan donat setiap harinya. Donat adalah salah satu camilan yang seringkali menjadi pilihan masyarakat. Jajanan manis dengan tekstur lembut ini telah lama menjadi bagian dari keseharian penikmatnya. Mulai dari teman ngopi di pagi hari hingga camilan di sore hari. Tak ayal, berbagai macam jenis donat tersedia di pasaran. Masyarakat tinggal memilih varian donat yang mereka inginkan, sesuai dengan selera masing-masing. Meski demikian, padatnya persaingan donat tidak menurunkan minat pembeli. Ada donat klasik dengan taburan sederhana. Salah satunya sebuah UMKM donat kentang klasik yang bertempat di Jalan KS Tubun, Kota Banjarmasin. Apabila donat kekinian umumnya terdiri atas banyak varian rasa, donat pada UMKM ini hanya terdiri dari 2 jenis taburan, yakni coklat meses dan gula halus. Baru 3 jam setelah buka, mereka telah berhasil menjual lebih dari 500 buah donat. Hal ini membuat tim produksi harus selalu siaga menguleni adonan hingga menggoreng dan menyajikannya kepada para pembeli yang mengantri. Pemilik usaha donat, Syifa, menjelaskan ia merupakan generasi kedua dari usaha donat kentang ini. Namun berbeda dengan sang ibu yang berjualan di Kota Martapura, ia memilih untuk membuka cabang di Kota Banjarmasin untuk mengikuti domisili suaminya. 8 tahun melanjutkan usaha, ia sudah berhasil menambah 3 cabang baru lainnya yang tersebar di seluruh Kota Banjarmasin. Setiap hari, UMKM ini mampu menjual hingga 3.000 buah donat kentang dan dapat meningkat hingga berkali-kali lipat pada momen tertentu. Menurut Syifa, kunci bertahan di tengah persaingan adalah dengan menjaga kualitas dan rasa,
serta memberikan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggan yang terus kembali, serta jumlah cabang yang kian hari semakin bertambah. Karena jaga kualitas sama dari dulu udah sama sayur sama gula. Tapi berarti minat masyarakat tetap banyak ya itu pada donat klasik yang sekarang ini? Lebih banyak yang suka ini sih Kak dari dulu gitu sampai sekarang. Berarti kedepannya nanti apakah akan ada rencana menambah rasa atau tetap dengan 2 ini aja? Cukup dengan 2 ini aja Kak. Sejauh ini ada berapa cabang sudah? Udah ada 4 cabang. Di Banjarmasin ya? Ya. Di mana aja? Ada di Sungai Andai, Padat Karya, sama di Mart 88 sama di Gerilya. Perpaduan adonan donat kentang yang lembut dengan taburan gula halus maupun mesis coklat di atasnya memberikan sensasi nostalgia yang sulit dilupakan. Kehadiran donat klasik ini menjadi bukti bahwa di tengah persaingan kuliner yang semakin kreatif dan modern, makanan sederhana ini masih memiliki tempat di hati para pelanggannya. Minseng, toko roti legendaris di kota Banjarmasin, hingga kini masih setia menjaga cita rasa roti klasik yang telah bertahan sejak tahun 1930. Berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, toko roti Minseng yang beralamat di kawasan Pasar Sudi Mampir Banjarmasin ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang perkembangan kota Banjarmasin. Di saat kota ini terus bertumbuh dengan segala dinamika dan romansanya, Minseng tetap hadir sebagai salah satu ikon aneka roti yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di kota Seribu Sungai. Usaha roti keluarga ini telah bertahan lebih dari 3 generasi. Dari generasi ke generasi, resep dan cara pembuatan roti diteruskan tanpa banyak perubahan. Menjadi kunci utama Minseng mampu bertahan di tengah himpitan persaingan toko roti modern dan waralaba besar yang semakin menggerus bisnis sejenis di kota yang sudah hampir 5 abad ini. Toko roti Minseng berlokasi di Jalan Pangeran Samudra, kawasan perdagangan lama yang dekat dengan Pasar Ujung Murung, Pasar Bawang, dan Pasar Lima. Lokasi strategis ini membuat toko roti Minseng mudah ditemui dan selalu ramai dikunjungi pelanggan. Roti tawar klasik menjadi menu andalan yang paling diburu. Teksturnya yang lembut dengan sedikit rasa asam dari ragi menjadi ciri khas yang tidak mudah ditemukan pada roti-roti masa kini. Bagi sebagian pelanggan, roti tawar Minseng paling enak dinikmati dengan cara dicelupkan ke dalam teh atau sirup, seperti kebiasaan masyarakat Banjarmasin sejak dulu. Minseng berdiri sejak 1930. Mulai dari yang pertama itu adalah beliau yang punya gitu kan, habis itu bapak yang terus dengan bapak anaknya beliau, karena kan beliau meninggal dari bapak. Terus sekarang beragam kue tradisional turut melengkapi pilihan seperti kue lapis, bolu, dan sus. Selain itu tersedia pula donat, roti sisir, dan roti sobek. Meski kini Minseng juga menyediakan beberapa varian modern, cita rasa klasik tetap menjadi identitas utama. Seiring berjalannya waktu, Minseng juga mengalami perubahan dari segi penyajian dan kemasan. Jika dahulu roti dijual dalam bentuk utuh dan hanya dibungkus menggunakan kertas tipis, kini roti telah dipotong rapi dan dikemas menggunakan plastik. Meski demikian, resep asli dan proses pembuatan tetap dipertahankan. Kami tetap menjaga untuk ini pengawetnya itu nggak banyak, ya pengawetnya itu ada kan supaya nggak terlalu lama, karena kami ini cuman 3 hari yang jamur. Jadi itu yang kami jaga supaya pengawetnya nggak terlalu banyak dan itu bisa menjaga kesehatan kita juga. Seperti namanya bubur pelanggan itu roti tawar. Kalau orang Banjar bilang roti kasur, kalau kami roti tawar, roti buta aja, karena dia
memang pakai gula sedikit, tapi dia tetap tawar gitu, sama roti diet, roti gandum yang dikendalikan dengan ada campuran gitu. Rasa yang tak berubah selama puluhan tahun inilah yang membuat pelanggan setia terus kembali. Bahkan, pelanggan toko roti Minseng tidak hanya datang dari masyarakat umum, namun juga dari berbagai hotel dan rumah sakit di Banjarmasin yang telah lama mempercayai kualitas roti Minseng. Di usia hampir 1 abad, toko roti Minseng bukan sekedar tempat membeli roti. Lebih dari itu, Minseng telah menjadi bagian dari sejarah, kenangan, dan memori kolektif warga Banjarmasin. Aroma roti yang menyeruak dari toko kecil ini terus menghidupkan kisah masa lalu, sekaligus menjadi penghubung antara generasi dengan rasa klasik yang tak pernah lekang oleh waktu. Roti Minseng dengan segala cita rasa yang terselip dalam setiap gigitan bukan semata tentang sepotong roti, tetapi ada cerita tentang banyak romansa dalam setiap helaan penikmatnya. Minseng bukan sekedar tentang roti, tetapi ada cerita purba tentang Banjarmasin dengan segala jejak sejarahnya. Ya, saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandua.